Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh sepeda itu di pinggir jalan. Akan menguras banyak waktu dan tenaga jika aku harus menuntunnya hingga ke warung bakso Pak De Ali. Apalagi jika melihat langit yang semakin gelap, ditambah dengan cuaca mendung, membuat jalan yang kulewati semakin gelap. Aku berusaha untuk menahan diri agar tak menoleh ke arah rumah kosong itu. Tapi entah kenapa leher ini seakan tak sejalan dengan pikiran. Tanpa sadar, kini aku sudah menatap rumah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Kupanjatkan segala doa yang kubisa dalam hati. Ingin rasanya aku berlari, tapi entah kenapa kaki ini terasa sangat berat untuk pergi dari sini. Kilatan cahaya dari langit membuat sosok hitam yang kulihat semakin jelas. Sosok itu tinggi kurus, menggunakan kebaya berwarna hitam dipadukan dengan kain jarik dengan warna senada. Aku tak bisa melihat wajahnya karena dia terus menunduk. Di tangan kanannya terdapat kampak besar dengan ujung mengkilap, sedangkan di tangan kiri seperti sedang menggendong sesuatu, namun tak begitu jelas karena terhalang batang pohon. Astagfirullah, aku memegangi perut buncitku begitu erat. Petir menyambar begitu keras, membuat aku sejenak menutup mata karena kaget. Namun, saat mata kembali terbuka, sosok hitam itu tiba-tiba menghilang. Kesempatan itu kugunakan untuk pergi dari sini. Namun aku bimbang antara pulang atau melanjutkan perjalanan. Tanggung, sudah sampai di sini. Lebih baik aku lanjutkan saja. Tekadku sudah bulat. Semoga saja nanti aku bertemu Mas Herman di jalan, agar aku tak pulang sendiri. Aku kembali berjalan secepat yang ku bisa. Keringat sudah mulai membanjiri punggung dan keningku. Seiring usia kandungan yang semakin membesar, aku jadi lebih cepat lelah dan sesak. Ditambah lagi bulu kuduku yang tak berhenti meremang sejak melihat sosok tadi. Bahkan sampai saat ini aku masih merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Namun aku tak berani menoleh. Untayan doa tak berhenti kuucapkan sembari memegang perut. Hari semakin gelap, diiringi petir dan kilatan cahaya pertanda hujan akan turun mengguyur bumi. Suara jangkrik dan kawanannya terus bernyanyi dari kanan dan kiri jalan seakan meledekku yang kini pucat pasi ketakutan. Secercah harapan mulai terasa saat kelap-kelip lampu rumah warga mulai terlihat dari kejauhan. Aku semakin melanjutkan langkah menuju tempat tujuan. Akhirnya warung bakso Pak De Ali terlihat juga. "Pak De, bakso satu," ucapku dengan napas tersengal. Aku duduk di kursi pelanggan sembari menyeka keringat yang sejak tadi tak kunjung mengering. Pak De Ali terlihat sangat terkejut saat mengetahui jika akulah yang datang. "Ya Allah, Asih, kenapa keluar maghrib-maghrib seperti ini? Pak Mali, kan kamu sedang mengandung," ucapnya dengan wajah tegang. "Asih ngidam bakso Pak De Ali sejak pagi," balasku dengan wajah tertunduk. Karena aku tahu betul apa yang kulakukan ini sangat fatal di desa ini. Setiap daerah pasti memiliki aturan masing-masing. "Kenapa tidak suruh Herman saja?" ungkapnya lagi dengan nada yang masih terdengar sedikit marah. "Mas Herman belum pulang, Pak De. Kalau Yudarmi tahu kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini, dia bisa marah besar." Pak De Ali menetap. Pak De Ali menekan setiap kalimatnya. Aku hanya menunduk dan tak berani menimpali perkataannya. Dia menarik napas kasar, kemudian berlalu menuju gerobak bakso untuk meracik pesananku. Tak perlu waktu lama, dia kembali dengan sekantong bakso di tangannya. "Tunggu saja dulu di sini sampai waktu Isya. Nanti setelah tutup, Pak De antarkan pulang. Tidak baik jika sekarang kamu pulang sendirian, apalagi maghrib-maghrib seperti ini," ucap Pak De Ali dengan memohon.
Kulirik jam dinding yang tergantung di dinding warung. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Itu artinya aku masih punya waktu 5 menit lagi untuk pulang. Asih pulang saja Pak De. Masih 5 menit lagi menuju azan maghrib, jawabku sembari memberikan uang pecahan 10.000 pada laki-laki parumbaya di hadapanku itu. Gegas ku sambar sekantong bakso yang sudah tergeletak di meja tempatku duduk. Jangan sih, bahaya. Yang dimaksud jangan keluar maghrib itu bukan berarti pas azan maghrib saja, tapi sebelum dan sesudahnya. Seperti sekarang ini sudah masuk waktu maghrib. Apalagi jalan menuju rumahmu itu harus melewati rumah kosong itu. Rumah itu berbahaya untuk orang yang sedang mengandung sepertimu sih, ucapnya sembari menghalangi jalanku. Tapi Pak De, jika Asih menunggu hingga waktu Isya, takutnya Ibu atau Mas Herman cemas mencari Asih. Nanti biar Pak De yang jelaskan pada Herman dan Yukdarmi, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tapi jujur saja, aku masih tak setuju dengan pendapatnya. Jika Pak De Ali terus menahanku seperti ini, sudah pasti aku terlambat pulang dan berakhir dimarahi oleh Mas Herman dan Ibu. Bakso satu Pak De, ucap seorang laki-laki yang tak kukenal. Iya sebentar. Sih, sekarang kamu duduk dulu di sini, jangan kemana-mana, pesan Pak De Ali sebelum dia meracik pesanan laki-laki tersebut. Aku hanya mengangguk mengiyakan, tapi setelah aku lepas dari pandangannya, aku langsung berlari sekuat yang kubisa. Aku tak ingin membuang-buang waktu lagi. Terdengar panggilan Pak De Ali dari warungnya, tapi tak kuhiraukan. Rasanya aku lebih takut dengan omelan ibu mertua dibanding dengan pamali yang sedang kulanggar. Rintik hujan mulai terasa membasahi rambut dan bajuku. Sepertinya ini aba-aba jika hujan deras memang akan segera datang. Aku berhenti dengan napas tersengal. Jarakku berdiri hanya 100 meter dari rumah kosong itu.